Hai, selamat malam sahabat Naikol GPIB. Kembali lagi kita bertemu di dalam renungan malam pada saat ini, tanggal 1 November 2025. Saya, Pendeta Juliana Parapatlende, sekarang bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Sebulon Batam. Kita akan masuk di dalam renungan Naikol pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Sejak pagi-pagi benar Engkau membangunkan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun, menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh memasuki malam sebagai anugerah Tuhan lagi. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan sukacita sehingga kebenaran firman-Mu kembali meneguhkan dan menguatkan kami ketika kami memasuki istirahat malam ini. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, itu artinya kesediaan untuk memikul kewajiban yang dipercayakan kepada kita, serta kesediaan menjalankannya dengan benar dan setia di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini semua orang hanya menuntut haknya, tetapi tidak melakukan tanggung jawab. Sehingga ada banyak hal yang kita lakukan dan tidak bertanggung jawab, sehingga mungkin akan menyakiti satu dengan yang lain. Seperti orang tua Kristen, bila hanya bertugas memberikan makan dan minum saja kepada anak-anak, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan spiritualitasnya, maka itu juga harus dipertanyakan, karena tanggung jawab orang tua Kristen harus juga memberi makan, minum, tetapi dia juga harus memberikan teladan. Dan bukan itu saja, dia juga harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak bertumbuh dengan mempunyai intelektual yang baik, tetapi juga mempunyai nurani yang baik. Nah, kita akan belajar tanggung jawab dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Hal yang harus diingat bahwa tanggung jawab adalah kesediaan membayar harga. Yesus mengungkapkan, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci ibu, bapaknya, istrinya, anak-anak,
itu bukan berarti Tuhan mengatakan bahwa kita harus membenci, tetapi ada sebuah hubungan yang memprioritaskan Tuhan. Itu sebuah tanggung jawab. Jadi bukan supaya kita saling membenci, tetapi ada kesediaan membayar harga. Bahwa ketika saya mengikuti Tuhan, prioritas saya Tuhan. Bukan saya tidak menghargai keluarga, tidak. Tetapi saya menempatkan Tuhan di atas keluarga saya. Mengikut Yesus seperti itu. Emosi sesaat itu yang seringkali mau menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab. Begitupun tanggung jawab itu harus juga ada di dalam perhitungan yang matang. Seseorang yang bertanggung jawab, dia tidak sekedar bertanggung jawab, tetapi dia juga harus punya perhitungan yang matang. Perhitungan yang matang ini Yesus mengungkapkan bahwa ketika seseorang membangun menara, lalu dia tidak memperhitungkan bagaimana dia membangun, sekuat apapun dia membangun, maka suatu saat pasti dia akan dipermalukan. Orang akan bertanya, loh kenapa bangun sementara tidak bisa menyelesaikannya? Lalu memerlukan perhitungan matang ini juga Yesus mengatakan atau memberi contoh bahwa seorang raja ketika dia hendak berperang, dia juga harus tahu kekuatannya. Kalau dia tidak tahu kekuatannya, merencanakan hal yang tidak tahu tentang kekuatan kelemahannya, akhirnya pada saat itu dia akan terburu-buru untuk cepat-cepat meminta perdamaian. Lalu saudara-saudaraku, tanggung jawab juga menuntut penyangkalan diri. Dikatakan pada ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini kita harus juga selain fokus pada Tuhan, kita juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan tanggung jawab ini juga dikatakan kita juga berarti, bermakna, mempunyai rasa. Dikatakan oleh Yesus bahwa kalau garam itu tidak lagi asin, maka sia-sialah garam itu akan diinjak-injak orang. Ini artinya apa ketika Yesus mengungkapkan garam? Di sini fungsi garam itu pengawet, pemberi rasa. Lalu bukan saja pemberi rasa, tetapi garam itu juga memberi kita pengaruh. Garam itu kan tidak ditaruh banyak, tetapi sedikit pun berpengaruh. Dan di sini Yesus mau mengungkapkan bahwa orang bisa saja bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab asal-asalan, akhirnya dia tidak berpengaruh apa-apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki malam dan istirahat kita diingatkan lagi. Mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita boleh melaksanakan apa saja, tetapi ingat, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu akan terarah, baik dan bisa diterima oleh umum. Lalu, kita juga harus ingat baik-baik bahwa ketika kita bertanggung jawab, kita juga harus pikirkan bahwa kita bertanggung jawab tetapi kita punya rencana-rencana yang brilian. Sehingga bertanggung jawab tetapi tidak suatu saat dipermalukan. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita harus bertanggung jawab dan berpengaruh seperti garam. Mengawetkan, memberi rasa, lalu kita juga bermakna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menempatkan Tuhan, belajar dari Tuhan yang bertanggung jawab, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Terpujilah Tuhan, amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Untuk sahabat Michael, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akui Tuhan bahwa kadang-kadang kami hanya sekedar bertanggung jawab, tetapi kami tidak benar-benar memprioritaskan Tuhan. Kami tidak punya rencana-rencana yang matang, sehingga tanggung jawab yang kami lakukan, kami dipermalukan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami diingatkan kembali dan bersyukur kepadamu bahwa kami mempunyai Tuhan yang bertanggung jawab
sehingga kami anak-anak-Mu juga bertanggung jawab. Berkatilah juga semua orang yang masih dalam perjalanan dari tempat kerja, Tuhan berkati. Dan bagi yang sudah di rumah, biarlah mereka berada di dalam kasih mengasihi satu dengan yang lain di tengah keluarga. Dan kami juga mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat hari ini. Jagalah kami ketika kami istirahat, dan bila Engkau berkenan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan dengan hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat Naikol, Tuhan Yesus memberkati.